Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari tim pendamping desa Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindang, Sulawesi Selatan, akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Patampanua, dalam ini Kepala Desa Pincara. Ya, dialog kita atau diskusi kita kali ini itu tentang kemiskinan ekstrim. Nah, tentunya Pak Desa sebelum mungkin menentukan arah kebijakan atau program-program, nah ini ada salah satu sasaran mungkin kemiskinan ekstrim ini, yakni adalah salah satu bantuan itu bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, biasanya proses untuk menentukan salah satu penerima atau KPM ini biasanya seperti apa yang dilakukan di desa? Nah, yang pertama kita laksanakan adalah kita membentuk tim, tim untuk turun survei, dan itu mewajibkan turun ke lapangan adalah RT RW bersama dengan Pak Dusun. Jadi ada beberapa staf kami yang kami tugaskan didampingi oleh RT RW dan Dusun, karena beliaulah yang paling paham kondisi masyarakat yang ada di bawah. Kebetulan kami di sini ada 3 RT, 2 RW dan 2 Dusun. Itulah yang turun memverifikasi secara faktual seperti apa kondisi yang ada di bawah untuk bisa dijadikan calon penerima bantuan langsung tunai di tahun 2020 tersebut. Hasil dari pendataan itu kami bahas lagi di tingkat desa. Tingkat desa melalui musyawarah desa khusus atau insidentil. Tentunya dipimpin oleh Badan Permusyawarah Desa sebagai leading sektor daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat musyawarah yang ada di desa. Kami selaku pemerintah desa hanya memprakarsai dan memberikan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah. Nah, dari sinilah sebenarnya muncul beberapa nama yang betul-betul berhak menerima bantuan BLT ini yang dianggarkan melalui dana desa. Jadi tadi Pak Desa katakan bahwa bagaimana ini bantuan ini bisa mempercepat perekonomian. Nah, kira-kira akses untuk infrastruktur sendiri untuk mempercepat menekan kemiskinan ekstrim ini sampai di mana programnya? Termasuk di Permendas 7 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Itu untuk ketahanan pangan 20%, kami alihkan ke perintisan jalan tani yang ada di kami. Kenapa? Karena daerah yang perbatasan dengan desa sebelah itu jalannya sudah rusak, sehingga itu memperlambat sebenarnya akses hasil bumi dari sawah keluar untuk dijual. Akhirnya kami sampaikan di rapat dan musyawarah bahwa sebaiknya untuk ketahanan pangan ini, karena ada celah untuk bisa membangun jalan tani, kenapa tidak kita dorong itu untuk pemulihan ekonomi dari sektor pertanian. Bukan itu saja sebenarnya, melalui dana desa ini kami juga besar menganggarkan kegiatan-kegiatan sosial yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sipakamase Pincara. Itu di 2021 kami anggarkan itu 300 juta lebih. Cukup besar ya? Cukup besar sekali. Saya pikir ini jarang desa menganggarkan seperti itu. Saya menganggap bahwa di sektor perputaran ekonomi yang ada di desa, besar harapan kami adalah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi usaha di sini itu cuma jalan di tempat. Nah, mesti ada penggerak untuk mengangkat dan mempublikasikan segala bentuk usaha yang ada di desa, dan salah satunya saya lihat di sini yang sangat potensial adalah BUMDes. Hari ini sudah berjalan 9 atau sudah 10 lebih unit usaha yang berjalan, dan itu saya wanti-wanti bahwa usahakan usaha ini meskipun penghasilannya kecil, yang penting setiap hari itu sudah bisa berputar. Daripada besar yang kita tunggu tapi lama, kan prosesnya mandet. Jadi yang paling besar sekali sumbangannya BUMDes masuk ke sektor perekonomian yang ada di sini, perputaran-putarannya bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya karena di sini punya potensi misalnya pasir dan sebagainya, dia kelola itu. Dia kelola, tambang dia kelola, dalam hal ini adalah tambang pasir. Kemudian kerjasama dengan bengkel
kerjasama dengan penanggung jawab pengantin, ya. Dan masih banyak yang lain yang bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di desa ini. Dan ini harapan besar kami sebenarnya. Karena kenapa? Bukan tidak mungkin ke depan itu mungkin ada kebijakan lain sehingga tidak ada lagi kucur dana desa dan sebagainya. Tapi kami harapkan sebenarnya ada yang kelanjutan. Ya. Cuma di satu saat kita harus siap bila mana dana desa sudah di stop turun ke desa, karena mungkin harapan orang di pusat bahwa semua sudah terbangun infrastruktur melalui dana desa, yang bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di bawah adalah BUMDes. Ya. Itu salah satu pemikiran kami sehingga BUMDes di tahun 2020 ini itu peningkatannya sangat cepat. Ya. Ya. Nah, selaku pemerintahan desa, apa harapan atau ada apakah pemerintah desa punya program-program tersendiri dalam hal ini menangani kemiskinan ekstrim di desa Pincar sendiri nih Pak Desa? Ya. Tentunya untuk menangani hal itu, satu yang saya pikir adalah menggerakkan ekonomi desa. Iya. Ketika ekonomi desa sudah berkembang, bergerak, maju, saya pikir semua masyarakat desa bisa berkompeten ikut di dalam sesuai dengan kemampuan dan skillnya masing-masing. Kemarin saya sempat berkunjung ke Kementerian Desa yang ada di Jakarta. Itu sebenarnya yang diharap di desa adalah pengembangan wisata yang ada di desa. Ya. Ya. Bukan hanya wisata di daerah pegunungan, daerah pesisir, tapi di daerah-daerah yang dianggap mungkin potensinya kecil itu bisa diangkat melalui wisata daerah. Nah, inilah sementara kami garap dengan beberapa unsur terkait yang ada di dalam, termasuk stakeholder yang ada di Desa Pincara, untuk bagaimana cara kita bisa mengelola wilayah ini sebagai salah satu bentuk sumbangan, apakah dalam bentuk PAD dan sebagainya, dari sektor pariwisata. Dan sementara kami godok, dan tentunya lagi-lagi ketika ini nantinya berjalan, itu kami akan serahkan ke BUMDes untuk mengelola itu. Karena kenapa? Saya katakan Pak BUMDes ini adalah satu-satunya penggerak ekonomi desa. Ya. Tidak boleh BUMDes itu mandat, tidak boleh BUMDes. Karena kenapa? Ini adalah harapan kami sebenarnya yang ada di desa, sehingga tentunya segala sektor kegiatan usaha yang ada di desa itu harus di-cover oleh BUMDes. Saya sampaikan BUMDes jangan pernah berbisnis, jangan pernah bersaing dengan masyarakat, tidak boleh. Ya. Ya, justru BUMDes ini memfasilitasi apa kebutuhan masyarakat misalnya itu bisa distribusi. Jangan sekali bersaing dengan masyarakat. Karena melalui BUMDes kita bisa mengangkat nama baik desa ini melalui beberapa produk anggaran. Ya. Sementara saya juga ketemu dengan beberapa orang yang penggiat-penggiat UMKM. Itu ada beberapa yang saya sudah temui. Dia memberikan signal bagaimana bisa pembentukan UMKM. Kemudian ada olahan-olahan tradisional khas Pinrang yang nantinya akan disebar ke beberapa orang-orang Pinrang yang ada di luar. Ya. Misalnya ada di Papua, ada di Jawa, itu ada kebetulan ada channel. Dia yang butuhkan keluarga kita Pinrang ada di luar. Karena makanan-makanan khas Pinrang. Ya. Nah ini sementara saya godok, ada 2 orang yang saya temui. Dan insya Allah kami akan coba mobilisasi nanti warga-warga yang punya kompeten di bidang pembuatan UMKM, misalnya makanan-makanan kering, untuk kita publikasikan, dan mereka siap untuk memfasilitasi membuatkan label dan izin dari BPUM. Saya kira ini satu langkah yang mesti kita matangkan supaya apa yang menjadi harapan kita yang ada di desa itu bisa artinya ini ada bisa peningkatan baik dari sektor perekonomian maupun mengangkat nama baik desa yang ada kita. Termasuk ya, penambahan. Termasuk. Iya. Ya baik sahabat desa, kalau tadi wawancara atau bincang-bincang kita dengan Pak Desa dengan tema kemiskinan ekstrim. Kami dari tim pendamping desa Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mengucapkan banyak terima kasih dan salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.